Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nishadi Putra dari NIM 182221033. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas fisika komputasi 2 UAS, yaitu FFT superposisi gelombang. Yang pertama yaitu ini adalah kode yang sudah saya buat dari tugas yang lalu, tugas yang kuis. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa sih tentang codingan ini, kemudian bagaimana outputnya, dan bagaimana dari superposisi gelombangnya itu. Yang pertama adalah ini kita upload codingan ini ke ChatGPT. Nah, di sini kita mendapatkan jawaban yang cukup mendetail, yaitu kita akan coba bedah satu persatu dengan cara kita gini kan, dengan yang pertama di sini ada konstanta pi didefinisikan secara manual, yaitu 3,14 dan seterusnya. Kemudian di sini ada fungsi untuk menghitung sinus menggunakan penderetan Taylor atau Maclaurin. Yang pertama yaitu nilai x tersebut adalah sudut dalam radian. Kemudian iterasi di sini adalah deret Taylor, semakin besar nilainya semakin akurat hasilnya. Cara kerjanya sendiri ada di dalam codingan ini, yaitu x-3 x pangkat 3 per 3 faktorial plus x pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Pendekatan ini hanya menggunakan operasi dasar untuk menghitung sinus tanpa fungsi pustaka bawaan. Kemudian di sini saya juga menggunakan fungsi eksponensial kompleks dengan pendekatan manual, yaitu rekursif, dan tidak menggunakan library tambahan seperti NumPy. Menggunakan rumus yang ini. Kemudian selanjutnya itu adalah pembuatan data gelombang. Nah, di sini ada inisialisasi waktu data gelombang untuk gelombang waktu dan interval waktu 0,02 dengan jumlah data 64. Kemudian ini ada informasi gelombang itu sendiri, mengatur parameter gelombang. Gelombang itu sendiri adalah menggunakan tanggal lahir dari ibu, ayah, dan saya. Kebetulan ayah saya adalah 6 dan 8, kemudian ibu saya 27 dan 9, saya sendiri 24 dan 10. Amplitudo sendiri adalah tanggal dan frekuensinya adalah bulan lahir. Kemudian ada menghitung gelombang. Nah, di sini menggunakan rumus hitung sinus versi 2 untuk menghitung gelombang. Kemudian gelombang superposisinya sendiri, yaitu menggabungkan semua gelombang dan variasi dan skala. Nah, yang ketiga di sini ada FFT atau Fast Fourier Transform. Implementasi FFT secara manual menggunakan pendekatan rekursif. Base case-nya yaitu jika ada satu elemen, kembalikan elemen itu. Divide dan conquer. Data dipecah menjadi bagian genap, yaitu di sini ada data genap,
dan data ganjil untuk direkursi. Kemudian di sini juga ada rekursi untuk bagian ganjil dan genap. Nah ini. Kemudian dari hasil FFT superposisi tersebut dihitung dengan FFT rekursif. Nah, kemudian di sini ada magnitudo FFT itu dihitung untuk dari nilai absolut. Hasil FFT menunjukkan intensitas frekuensi. Kemudian ada puncak amplitudo FFT yang dihitung dari nilai absolut hasil FFT dan menunjukkan intensitas frekuensi. Kemudian di sini ada ini. Nah, puncak amplitudo FFT dengan menggunakan sorting manual. Nah, sorting manual ini diurutkan untuk menemukan 3 puncak terbesar dari frekuensi dan amplitudo yang terbesar. Kemudian di sini ada codingan untuk menampilkan plottingan itu sendiri. Nah, sini dengan plottingan gelombang ayah, gelombang ibu, dan gelombang saya. Kemudian itu ada rumus biasa seperti print dan in, PLT figur kan kita menggunakan NumPy. Sama juga kita menggunakan pyplot. Di sini ada gelombang dari ayah, ibu, dan saya. Nah, 3 gelombang ini dihasilkan adalah seperti ini. Nah, yang pertama di sini ada gelombang ayah yang seperti ini, gelombang ibu, dan gelombang saya. Nah, kemudian ada lagi gelombang superposisi, yaitu subplot dengan cara menggabungkan gelombang itu sendiri. Jadi nanti gelombang superposisinya adalah seperti ini dan FFT dari superposisinya seperti ini. Dan di sini saya akan mencoba bertanya lebih detail tentang gelombang ini sendiri. Nah, berdasarkan gambar yang dihasilkan dari output kode tersebut terdapat 4 grafik yang dapat mempresentasikan gelombang ayah, gelombang ibu, dan saya serta superposisi gabungan dari ketiganya. Maaf. Berikut adalah penjelasan detail dari setiap subplot. Nah, yang pertama adalah gelombang ayah, yaitu menggunakan amplitudonya 6 dan frekuensinya 8 Hz. Artinya ada 8 siklus penuh per detik. Observasi pada grafiknya yaitu gelombang memiliki nilai puncak positif dan negatif sekitar kurang lebihnya 6. Kemudian frekuensi tinggi terlihat dengan siklus gelombang yang rapat dalam interval waktu 0 hingga 1,20 detik. Penyebabnya adalah gelombang ini dihitung menggunakan fungsi sinus manual dengan parameter T ayah, yaitu 6 sin 2pi kali 8 kali T. Kemudian yang kedua ada gelombang ibu. Sebentar. Nah, sini ada yang gelombang ibu. Nah, ini menggunakan amplitudonya sendiri adalah 27 dengan frekuensinya 9. Nah, observasi grafik yaitu nilai puncak positif dan negatif mencapai kurang lebih 27. Frekuensi lebih tinggi daripada gelombang ayah terlihat dari siklus yang lebih rapat dalam interval waktu yang sama. Kemudian ada gelombang dari tanggal lahir saya. Di sini ada 24 dan frekuensinya 10 Hz, tertinggi dari antara semua gelombang. Observasi pada grafiknya yaitu nilai puncak positif dan negatif mencapai kurang lebih 24, siklusnya paling rapat.
Nah, di sini ada superposisi gelombang, yaitu superposisi gelombang adalah hasil dari penjumlahan skala dari ketiga gelombang yang ditandai kalinya dengan bertingkat AX. Penjelasannya sendiri, superposisi adalah gabungan dari ketiga gelombang, yaitu gelombang ayah, gelombang ibu, dan gelombang saya. Ciri-cirinya yaitu amplitudenya kombinasi. Amplitude total lebih besar karena merupakan hasil penjumlahan amplitude dari tiga gelombang. Amplitude ayah, amplitude ibu 27 dikali dengan 0,9 menjadi 24,3. Kemudian amplitude saya 24 dikali dengan skala 1,1 menjadi 26,4. Kombinasi ini menghasilkan amplitude total maksimum di sekitar kurang lebih 50. Bentuk gelombangnya sendiri bentuknya tidak lagi periodik sederhana seperti gelombang tunggal. Terlihat adanya pola yang lebih kompleks karena frekuensi gelombang yang berbeda-beda. Di sini yaitu ada interferensi konstruktif dan destruktif menciptakan puncak dan lembah yang tidak beraturan. Kemudian yang ketiga ada frekuensi kombinasi. Frekuensi superposisi ditentukan oleh dominasi salah satu kombinasi dari ketiga frekuensi dasar, yaitu 8 Hz, 9 Hz, dan 10 Hz. Pola yang muncul menunjukkan adanya bitting akibat perbedaan kecil antara frekuensi gelombang. Kemudian ada observasi grafik. Perubahan amplitudo tampak dinamis akibat interferensi. Superposisi ini menghasilkan gelombang yang jauh lebih kompleks dibandingkan gelombang individual. Nah, secara keseluruhan, setiap subplot menunjukkan bagaimana sinyal dari sumber berbeda dapat digabungkan dan menghasilkan pola yang baru yang lebih rumit. Superposisi ini merupakan representasi nyata dari bagaimana gelombang dalam fisika atau teknik berinteraksi satu sama lain. Nah, di sini saya sudah menjelaskan tentang Nah, di sini saya sudah menjelaskan dari keempat gelombang superposisi, gelombang saya, gelombang ayah, dan gelombang ibu. Kemudian di sini saya ada gelombang FFT dari superposisi gelombang. Jadi saya akan mencoba bertanya pada ChatGPT kembali tentang output yang dihasilkan dari codingan saya. Nah, dari hasil codingan yang tadi itu juga didapatkan grafik FFT dari superposisi gelombang. Jadi saya akan menjelaskan grafik tersebut berdasarkan diskusi saya dengan ChatGPT. Nah, penjelasannya itu adalah FFT dari superposisi gelombang. Grafik tersebut adalah transformasi Fourier dari superposisi gelombang. Transformasi Fourier mengubah sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Berikut adalah analisis dan penjelasannya. Yaitu pertama ada sumbu X, yaitu frekuensi yang di sini. Nah, sumbu X itu frekuensi adalah satuannya adalah Hertz. Kemudian frekuensi puncak menunjukkan komponen frekuensi dominan yang ada dalam sinyal berposisi. Kemudian ada sumbu Y, yaitu yang di sini. Itu adalah magnitudo. Sumbu Y menunjukkan magnitudo atau intensitas dari masing-masing komponen frekuensi. Magnitudo ini mencerminkan kontribusi amplitudo gelombang dengan frekuensi tertentu terhadap sinyal total. Kemudian di sini ada puncak FFT, yaitu puncak A1. Terdapat 3 puncak amplitudo pada grafik FFT yang dihasilkan oleh 3 kombinasi gelombang, yaitu kombinasi yang pertama adalah A1 dengan
705,34 pada 8 Hz. Frekuensi ini berasal dari gelombang ayah yang memiliki frekuensi dasar yaitu 8 Hz. Amplitudo terbesar terjadi karena gelombang ini berkontribusi signifikan dalam superposisi. Nah, itu ada di posisinya ada di sini. Kemudian yang kedua adalah puncak A2. Puncak A2 sendiri ada di 478,78 pada 9 Hz. Frekuensi ini berasal dari gelombang ibu yang memiliki frekuensi dasar yaitu 9 Hz. Amplitudo lebih kecil karena skalanya dikalikan dengan faktor 0,9 dalam superposisi. Kemudian ada puncak A3 yaitu puncak saya. Itu pada 432,71 pada 10 Hz. Amplitudo ini lebih kecil dari A1 tetapi tetap signifikan karena kontribusi dari gelombang saya dikalikan dalam skala 1:1. Kemudian di sini ada hasil FFT. FFT mengungkap bahwa sinyal superposisi didominasi oleh 3 frekuensi utama yaitu 8 Hz, 9 Hz, dan 10 Hz sesuai dengan komponen frekuensi dari masing-masing gelombang. Magnitudo yang lebih kecil di luar 3 puncak utama berasal dari noise kecil atau interferensi antar gelombang. Kemudian kesimpulannya, dari grafik FFT tersebut menunjukkan bahwa yang pertama, frekuensi dominan. Frekuensi gelombang individual 8 Hz, 9 Hz, dan 10 Hz adalah komponen utama sinyal superposisi. Yang kedua adalah puncak amplitudo FFT. Besarnya puncak FFT berkorelasi dengan amplitudo masing-masing gelombang dalam domain waktu dengan penyesuaian skala. Kemudian ada 3, transformasi Fourier ini mempermudah analisis gelombang kompleks untuk mengidentifikasikan frekuensi penyusunnya. Nah, sini saya sudah selesai menjelaskan dari codingan saya. Menjelaskan dari hasil codingan yang saya kerjakan. Nah, di sini saya akan mencoba mengerjakan laporan akhirnya. Di sini saya akan masukkan kode saya dalam laporan Word-nya. Kemudian di sini saya akan menambahkan output yang dihasilkan, yaitu pada gambar tadi. Yang pertama ada ini. Ini aja. Saya lupa. Di sini saya ada puncak-puncak amplitudonya yaitu yang pada codingan yang ini. Ini saya akan masukkan pada laporan akhirnya. Kemudian yang gelombang FFT. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan, saya akan menambahkan poin-poin penting dalam codingan ini, dan saya akan berdiskusi kembali dengan ChatGPT.
Nah, di sini adalah poin-poin penting dari codingan yang saya buat tadi. Yang pertama adalah pendefinisian konstanta fungsi, yaitu yang pertama adalah pi yang 3,14 dan seterusnya tadi. Kemudian ada hitung sinus versi 2, yaitu untuk menghitung nilai sinus menggunakan pendekatan Taylor. Kemudian ada fungsi ini memastikan hasil tetap akurat meskipun tidak menggunakan pustaka matematika langsung, yaitu seperti library NumPy dan lain-lain. Sesuai dengan aturan tidak boleh menggunakan NumPy. Kemudian ada fungsi eksponen kompleks versi 2. Yang kedua adalah pembuatan gelombang waktu. Parameter gelombang untuk ayah, ibu, dan Anda dibuat berdasarkan amplitudo dan frekuensi masing-masing, yaitu dengan menggunakan tanggal dan bulan lahir yang berbeda-beda. Kemudian di sini ada superposisi gelombang, kombinasi linear dari 3 gelombang dengan bobot skala yang berbeda untuk setiap gelombang, yaitu ayah dengan skala 1, ibu dengan skala 0,9, dan saya dengan skala 1/1.1. Hasil superposisi menghasilkan sinyal dengan pola yang kompleks. Kemudian yang ketiga adalah transformasi Fourier dengan FFT manual, yaitu menggunakan fungsi FFT rekursif. Implementasi manual menggunakan algoritma FFT atau Fast Fourier Transform, menggunakan rekursi untuk memecah data menjadi komponen genap dan ganjil. Kemudian yaitu menggabungkan hasil dengan eksponensial kompleks dari fungsi eksponen kompleks versi 2. Dari hasil FFT sendiri yaitu mengubah sinyal superposisi dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Kemudian menghasilkan informasi tentang frekuensi dominan dan amplitudo masing-masing frekuensi. Yang keempat yaitu adalah analisis dan penentuan frekuensi dominan. Magnitudo FFT sendiri yaitu dihitung dari nilai absolut hasil FFT untuk setiap komponen frekuensi. Puncak amplitudo sendiri yaitu adalah sorting manual untuk menemukan 3 puncak amplitudo terbesar yang mengindikasikan frekuensi dominan dalam sinyal. Kemudian ada yang kelima adalah visualisasi data, yaitu gelombang plot waktu seperti ayah, ibu, dan saya divisualisasikan secara terpisah. Kemudian untuk gelombang superposisi sendiri menunjukkan hasil penggabungan dari ketiga sinyal tersebut. Yang ada di plot FFT juga memvisualisasikan magnitudo FFT untuk domain frekuensi. Anotasi pada 3 frekuensi dominan membantu identifikasinya menjadi lebih mudah. Kemudian di sini ada aspek optimasi, skala frekuensi dan waktu. Itu adalah interval dan jumlah data diatur untuk menghasilkan sinyal yang cukup halus tetapi tetap komputasi efisien. Yang kedua ada pendekatan manual. Fungsi sinus dan eksponensial kompleks dihitung manual untuk menghindari penggunaan pustaka eksternal atau library untuk menunjukkan pemahaman konsep matematika. Yaitu di sini ada poin-poin penting tambahan, yaitu implementasi kode ini menunjukkan pemahaman tentang yang pertama ada gelombang sinusoidal dan sifat matematisnya. Yang kedua ada superposisi gelombang dalam domain waktu. Yang ketiga adalah transformasi Fourier untuk menganalisis sinyal dalam domain frekuensi. Yang keempat adalah algoritma rekursif khususnya dalam implementasi FFT. Kode ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis sinyal dan kombinasi frekuensi dalam berbagai bidang seperti audio processing, analisis sinyal, dan komunikasi. Saya akan masukkan poin-poin penting saya ke dalam laporan yang saya akan kumpulkan. Mungkin laporan saya sudah jadi dan saya akan mengakhiri presentasi ini. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Saya Muhammad Rizadi Putra dengan NIM 182221033. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.